Oke, saya lanjutkan lagi. Iya, kalau putus-putus ya nanti lihat videonya aja kalau gitu. Saya record ini. Baik, yang pertama tadi kita tentukan dulu tujuan atau permasalahan yang mau diselesaikan oleh program apa. Contohnya di sini tadi kita ingin nanti agar program itu bisa menjumlahkan 2 buah bilangan. Kemudian pada akhirnya bisa mencetak hasilnya. Nah, kemudian cara yang paling gampang tadi saya katakan di sini kita buat semacam perkiraan tampilannya nanti bagaimana atau prototipenya aplikasinya nanti bagaimana. Nah, seumpama nanti di sini ada masukan dari user, dia bisa memasukkan 2 buah angka 1 dan angka 2. Nah, di sini nanti program pada akhirnya bisa mencetak hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 itu hasilnya berapa. Nanti bisa muncul di sini secara otomatis berdasarkan angka 1 dan angka 2 yang sudah dimasukkan oleh user. Nah, kemudian kalau ini permasalahannya sudah ketemu, kemudian data-datanya juga sudah kita identifikasi, sudah muncul parameternya apa saja, kemudian nanti gambarannya juga sudah jelas bahwa nanti tampilannya kira-kira begini, baru kemudian kita definisikan algoritmanya, kita definisikan urut-urutan logikanya bagaimana, nanti komputer itu menjalankan programnya bagaimana. Nah, kita detailkan. Yang pertama yang jelas nanti program akan menerima masukan dari pengguna, dari user. Jadi angka 1-nya dimasukkan oleh user, kemudian angka 2-nya dimasukkan oleh user. Kemudian langkah yang berikutnya, karena ini sudah dimasukkan 2 angka, maka nanti otomatis harusnya komputer akan melakukan kalkulasi. Dia akan menghitung penjumlahan angka 1 dan angka 2. Nah, ini nanti ditangkap sebagai sebuah hasil penjumlahan. Nah, setelah ini ketemu hasilnya, maka nanti program pada akhirnya harus mencetak hasil. Nah, jadi langkahnya hanya 4 ini. Nah, algoritma yang sifatnya tekstual ini tadi bisa kita rupakan juga dalam bentuk flowchart. Nah, contohnya di sini saya sudah sempat bikin tadi pakai diagrams.net. Nah, ini di notasi flowchart ini kalau misalnya kita menggambarkan sebuah algoritma pasti akan ada simbol untuk mengawali sama simbol untuk mengakhiri. Ini yang kita biasanya menggunakan terminator. Ini ada keterangannya terminator, jadi jangan salah pakai ya, ada mulai, ada akhir, ada selesai. Nah, kemudian ini kita sesuaikan aja dengan yang ada di tekstual ini tadi. Masukkan angka 1, masukkan angka 2. Ini boleh dijadikan satu seperti ini, atau kalau misalnya mau ada 2 jajar genjang juga boleh, silakan, tidak ada masalah. Masukkan angka 1, masukkan angka 2. Yang penting di sini keterangannya jelas. Jadi di situ jelas bahwa nanti program bisa menerima masukan ada angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian di situ karena ada sebuah proses, nah maka proses ini kita bisa rupakan dalam bentuk bukan jajar genjang, kotak atau persegi panjang. Oke, ini persegi panjang. Nah, kemudian ini tadi pada akhirnya dia akan menghasilkan sebuah nilai yang misalnya ini ditaruh di sebuah istilahnya variabel begitu ya, hasil, atau nanti istilahnya akan ketemu hasil. Nah, hasil yang sudah didapatkan ini tadi maka pada akhirnya akan dicetak. Nah, cetaknya ini menggunakan simbol atau notasi jajar genjang. Jadi hampir sama, ya sama persis. Ini input menggunakan simbol jajar genjang, kemudian yang ini juga menggunakan jajar genjang. Nah, ini merepresentasikan apa yang ada di tekstual yang ada di sebelah kiri ini, sama persis. Jadi masukkan angka 1 di sini, masukkan angka 2 juga di sini, kemudian penjumlahannya itu sebagai sebuah proses. Nah, nanti cetak hasilnya itu yang cetak hasil ini. Selesai. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi, yang pertama kita tentukan dulu tujuannya, targetnya apa, kemudian kita berikan gambaran kira-kira nanti programnya bagaimana, atau kita tentukan data-datanya apa saja yang nantinya akan dipakai oleh program. Nah, kemudian nanti prosesnya bagaimana, kita buat algoritmanya di sini. Boleh secara tekstual begini atau langsung flowchart juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting nanti jelas prosesnya bagaimana programnya nanti itu ketika jalan. Oke, kira-kira begitu.